Dan luar biasa hari ini kita datangkan offline buat Bapak Ibu semuanya untuk produk SME, dan kita bisa lebih tahu lagi, detail lagi langsung dari Head of Corporate Care Bapak Dr. Madan dan timnya. Kita beri big applause yang sudah hadir bersama kita di sini. Jadi Bapak Ibu semuanya pasti pada banyak penasaran, pasti aku udah tahu pasti banyak banget yang bakal ditanya ya. Langsung ya semuanya tenang. Tahan dulu, karena kita ada informasi yang sangat penting banget terkait mengenai SME. Ya, tapi sebelumnya kita berikan dulu ya opening speech dari Ibu Regional Sentral untuk kita semuanya, Ibu Vivi. Silakan Ibu Vivi. Ya, buat Ibu Vivi. Oke, Bu Vivi, silakan Bu Vivi. Oke, thank you. Ini semuanya serba mendadak ya. Untung hari ini saya nggak salah kostum loh. Karena nggak ada yang ngomong ke saya suruh pakai orange, cuman saya sadar diri aja kalau setiap hari. Luar biasa, tepuk tangan dong ya. Oke, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa tadi waktu FWD Song ya, saya lihat ibu yang di depan goyangnya mantep banget. Oh dia. Kasih hadiah dong. Kalau ada yang mantap kasih hadiah. Nanti saya kasih tumbler ya Bu ya. Kemudian saya mantep banget loh, yang lain wah ini mantep banget, nanti saya kasih tumbler habis ini Bu ya. Oke. Oke, hari ini hari yang sangat luar biasa. Kenapa? Hari ini agak berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya, karena kita punya kesempatan hari ini untuk berdiskusi secara langsung dengan teman-teman dari SMI. Ya, di sini ada Dok Madan dan timnya, nanti mereka akan memperkenalkan diri sendiri gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah waktu yang sangat luar biasa. Selama ini banyak sekali pertanyaan mengenai SMI. Supportnya bagaimana, produknya seperti apa gitu ya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian yang ada pertanyaan dicatat gitu ya. Nanti waktu Dok Madan selesai present dan tim langsung tanyain aja. Harapannya adalah setelah selesai sosialisasi ini, Bapak Ibu sekalian sudah mulai langsung untuk bergerak. Ya, ingat kita bicara momentum. Mungkin selama ini momentumnya hilang nih ya, karena refreshment tentang SMI atau apapun itu sangat minim. Tapi once kita dapat sosialisasi, kita keluarkan pertanyaan-pertanyaan kita yang selama ini jadi bingung gitu ya, SMI ini gimana sih, ini nanti supportnya seperti apa, silahkan. Harapannya setelah itu langsung kita gerak masing-masing. Apalagi SMI sudah dihitung untuk kontes di agency. Kasih aplaus dulu dong. Luar biasa. Ini adalah salah satu permintaan dari rekan-rekan agensi sendiri gitu ya. Dan puji Tuhannya dari tim Dok Madan juga dan dari kami pun juga kami bisa berkolaborasi untuk bisa memperhitungkan hal tersebut ke dalam pencapaian kontes. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara ini sudah bulan Oktober gitu ya, dimana kalau kita bicara Oktober itu kita bicara biasanya mengenai final sprint. Gimana caranya kita bisa gerak cepat. Apalagi sekarang supportnya yang diberikan perusahaan tuh udah cukup banyak banget gitu ya. Mungkin yang kemarin ada kita bicara produk O2O juga untuk dihitung. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, misalkan ada yang, aduh aku belum validasi nih gitu ya, mau pakai O2O juga silahkan. Apalagi SMI juga dihitung. Kita punya regular contest, kita masih punya Star Club yang berakhir sampai dengan akhir Oktober ini. Jadi manfaatkan waktu dengan luar biasa untuk kita bisa kejar apa yang menjadi goals kita masing-masing. Ya, nah saya yakin juga di sini Bapak Ibu sekalian kan pasti punya goals masing-masing gitu kan. Aku pengen MDRT, sampai sekarang aku masih kurang sedikit untuk MDRT gitu ya. Nah, please Bapak Ibu sekalian, masing-masing SD di sini juga saya harapkan untuk bisa memberikan monitoring kepada Bapak Ibu sekalian per person, siapa-siapa aja yang mungkin tinggal sedikit nih untuk bisa dapat Swiss, tinggal dikit nih untuk bisa MDRT gitu ya. Jadi sama-sama kita berjuang sama-sama sampai dengan akhir tahun untuk kita bisa meraih hasil yang lebih luar biasa lagi. Saya yakin nanti dengan bantuan dari produk SMI kita larinya bisa kenceng lagi Bapak Ibu sekalian. Saya yakin di sini juga pasti banyak banget Bapak Ibu sekalian yang memiliki market di situ. Kan selama ini kalau kita berbicara FWD itu, kalau kita mau rekrut orang apa sih gitu ya, di FWD itu luar biasa loh. Kita
next year gitu ya, kita akan pakai bahasa ini sebenarnya, tapi aku kasih bocoran dulu nih ya. Kalau kita mau rekrut gitu ya, atau kita mau mengajak teman kita gitu kan. Kenapa? Karena di FWD itu satu-satunya perusahaan yang kita bisa menjual 5 produk sebenarnya. 1 produk unit link, kedua produk tradisional, ketiga kita baru launching FWD Berkah Pendidikan Syariah. Kita juga bisa jual produk digital commerce atau kita bilangnya O2O yang kita tahu. Dan yang terakhir kita bisa jual produk corporate care dan SME. Jadi ibarat kata kita bilang FWD ini kayak hypermart gitu ya. Mungkin yang lain baru Indomaret, Alfamart gitu kan. Kita udah hypermart. Di mana-mana semua ada di sini. Jadi ini harusnya bisa membuat kita lebih percaya diri lagi, lebih pede lagi untuk semakin kencang lagi. Karena apa? Karena di FWD semuanya ada. Oke, saya nggak akan berlama-lama lagi karena udah pasti ditunggu gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tolong kasih pertanyaan yang banyak banget ya, supaya jualannya nanti kenceng nih gitu ya. Oke, dari saya sekian, terima kasih dan selamat pagi. Oke, selamat pagi, terima kasih Bu Vivi. Jadi kita buat Bapak Ibu semuanya itu pelurunya luar biasa buat kita di lapangan yang tambah lebih variasi lagi. Oke, tanpa panjang lebar kita undang, kita beri big applause untuk Dr. Madan Mohan Fasandani. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Ready. Terima kasih. Kalau dokter yang nanya apa kabar itu hati-hati. Mau tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Dokter ini juga tahu. Kalau dokter nanya apa kabar, artinya ada niatnya, ada maunya. Kalau dokter nanya apa kabar, pasien bilang sakit dok. Itu kesempatan untuk apa dokter? Untuk menjual. Jadi kalau dokter nanya apa kabar, artinya lagi cari duit nih. Nah, jadi nama saya Dr. Madan dan saya sudah bekerja di FWD sekarang selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun saya mulai karir saya di sini sebagai kepala claims di corporate care, lanjut sebagai kepala operations, dan sekarang saya di depan para agent di sini, para ibu-ibu dan bapak yang ganteng, para ibu yang cantik-cantik, dan Pak Anto yang luar biasa. Dan saya di sini untuk bisa menjelaskan apa sih yang kami sedang lakukan di corporate care dan gimana caranya kita bisa membantu para agent-agent untuk lebih banyak cuan lah. Baik, jadi kita benar-benar di sini seperti Vivi tadi info ada 5 produk. Berkah syariah, traditional product, unit link, O2O, dan terakhir bisnis corporate care atau nanti yang kita namakan produk SME. Baik. Nah sekarang sedikit tentang corporate care. Sedikit tentang produk ini. Produk ini kami launch di tahun 2022 di bulan Oktober. Jadi persis sudah kurang lebih udah 1 tahun produk ini udah kita launch sampai sekarang. Dan total polis yang kita udah jual sebetulnya nggak begitu banyak, bahkan minim sekali. So far polis SFI yang kita udah jual sekarang kurang lebih, aku agak malu ngomongnya. Oke, baru 24 polis, right? Baru 24 polis dengan premi 2,8 M. Oke, dari pertama kali. Oke, rata-rata per polis artinya kurang lebih premi 140 juta. Right? Jumlah proposal yang sudah terdaftar, tahu nggak jumlah proposalnya berapa? 1080. Jadi jumlah proposal yang sudah terdaftar banyak. Artinya para agent udah kurang lebih udah mengetahui tentang produk ini dan bukan hanya mengetahui tapi udah tahu cara approach para klien lah. Right, so sudah 1080 proposal dan sehingga kita punya closing ratio kecil sekali, kurang lebih 2,5% saja. Right? Nah, tapi anehnya begini, di Indonesia UMKM selalu kalau kita ngomong, kita baca berita, kita nonton Pak Jokowi, kita lihat Pak Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir, dia selalu ngomong tentang UMKM. UMKM sedang berkembang, memang benar sedang berkembang. Dari data BPS kalau dilihat
jumlah UMKM sekarang lebih dari 8 juta UMKM yang ada di Indonesia. UMKM kan definisinya luas sekali. Bisa perusahaan dengan dua employee, 4 employee, atau dengan penjualan berapa. Jadi luas sekali. Dan dari data BPS juga diinfo bahwa UMKM ini berkembang kurang lebih 12-15% per tahunnya. Dan di tahun 56% dari ekonomi Indonesia akan dari UMKM. Right? Jadi UMKM itu lahan yang sangat luas dan banyak sekali pesertanya di sana. Nah, tapi jumlah sekarang yang dari data BPS juga, jumlah perusahaan yang sudah mengenal asuransi, jumlah perusahaan UMKM yang sudah mengenal asuransi baru 100.000 perusahaan. Dari total 8 juta, 100.000 udah mengenal asuransi. Dan dari 100.000 ini, katakan satu perusahaan 5-6 karyawan, artinya pasar yang premi yang paling banyak kita bisa capai adalah 10 triliun. Jadi pasar UMKM untuk asuransi kesehatan kurang lebih 10 triliun. Dan kita baru mencapai 2,8 M. Right? Jadi kecil sekali baru yang baru kita capai, kecil sekali. So that's why aku di sini nih sekarang. Aku butuh bantuan ibu-ibu, bapak-bapak untuk bisa penetrasi pasar, untuk bisa melihat data-data nasabah para agent, apakah ada yang business owner enggak? Apakah ada yang memiliki perusahaan kecil atau tidak? Apakah ada yang memiliki startup? Right? Nah, perusahaan-perusahaan ini adalah target pasar dari produk SME. So, kompetitor di lahan ini, tahu nggak siapa aja yang udah menjual produk SME? Ada 5 yang paling sering kita lihat. Yang pertama, Prudential. Kedua, ada AXA. Ketiga, Generali. Keempat, Sinarmas. Dan yang terakhir yang baru masuk ke dalam pasar ini adalah Great Eastern. Right? Ada yang info bahwa Chubb juga menjual produk ini, tapi aku cari-cari beritanya nggak dapat. Right? Nah sekarang pertanyaannya, pasarnya segitu luas, berkembang. Kok FWD baru 2,8 M nih? Right? Udah 1 tahun lagi. Udah 1 tahun baru produksi 2,8 M. Kenapa ya? Bertanya dengan Vivi, bertanya dengan RSD yang lain, dengan tim agency yang ada di sini, ada 4 penyebab utama. Right? Penyebab pertama, kurangnya support yang diberikan dari tim corporate care. Jadi agent mau jual, tapi support di belakangnya kurang. Itu pertama, alasan yang paling sering aku temukan adalah itu. Kedua, produk corporate care tidak masuk ke dalam ekosistem agency. Tadi Bu Vivi sudah sedikit ngomong tentang masuk ke kontesnya agency. Nanti di presentasi saya aku akan lebih jelaskan lagi. Right? Nomor 3, training yang kurang frequent. Jadi tahu mengenai produk tapi nggak in detail gitu. Tahu mengenai sistem jualannya kita, yaitu SME Connect, tapi nggak begitu tahu cara menggunakannya. So, training yang kurang frequent, sehingga banyak agent yang belum 100% paham produk. Dan ya itu 3 yang utama, bukan 4, sorry. Jadi 3 alasan utama yang menjadi alasan kenapa tim agency kurang menjual produk ini. So kita
diskusi dengan tim agency, right? So seperti itu. Nah sekarang aku nggak begitu tahu yang tim agency yang udah bersama FWD lebih dari 5 tahun, coba angkat tangannya. Ayo angkat tangan yang lebih dari 5 tahun. Ini Lebih dari 5 tahun, agensi semua level. Ya. lebih dari 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, atau baru join lebih dari 1 tahun mungkin. Pertanyaannya kayaknya levelnya dokter. Ada aku yang udah join di sini berapa tahun? Oke, Bapak Ibu semua level ya, bukan level FED aja. Yang sudah lebih dari 5 tahun boleh tunjuk tangan. Nah, Bu Budiarti udah lebih, malah ada 30 tahun ya Bu. Jadi yang FWD itu bisa dari akuisisi sejak dari PTCL atau dari ada yang dari Astra Jati juga begitu dokter. Sorry. Oke, jadi udah hampir semuanya sudah lebih dari 5 tahun. Nah, jadi corporate care sendiri, kita mulai operations kita di tahun 2015. Right? Aku juga ingin memberikan background tentang corporate care. Jadi udah berdiri sejak 2015 dan dari 2015 jadi kurang lebih udah 8 tahun lah kita sekarang. Jumlah premi tertinggi per tahun yang kita pernah achieve itu kurang lebih itu 610 M per tahunnya. Dan dari sejak corporate care didirikan di 2015 sampai dengan waktu sekarang juga kita masih di top 10 di list AAJI. Dan dari segi operations kurang lebih setahun kita menerima 500.000 klaim. 500.000 klaim, jadi kurang lebih 45.000 klaim per bulan. Dan secara partner kita atau provider rumah sakit kita kurang lebih ada 1.600 rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan corporate care FWD. Jadi bila ada nasabah, mereka bisa mendapatkan treatment secara cashless di 1.600 rumah sakit dari Sabang sampai Merauke. Jarang yang asuransi mempunyai jumlah provider. Dan satu lagi tadi kemarin hari Jumat, kepala klaim aku datang, Dokter Madan, yes, kenapa? Tahu nggak achievement pembayaran klaim kita di bulan ini berapa? Bilang berapa? Coba, aku tantang. 97% dari semua klaim yang masuk ke FWD, corporate care, dibayar dalam waktu kurang dari 3 hari. So, dari segi operation, Bapak dan Ibu-ibu jangan khawatir. Kami udah berdiri sejak 8 tahun yang lalu. Operations kita sudah stabil dan sudah konsisten. Dan dari segi provider sudah banyak. Dari segi nama kita juga udah top 10 di AAJI. Kita sudah dikenal di market sebagai one of the big EB players. Jadi kita salah satu pemain EB besar di Indonesia. Right, salah satu klien terbesar kita yaitu Maybank. Maybank dari ya dia punya kantor cabang dari Sabang sampai Merauke lah. Jumlah peserta 25.000 itu bisa kita handle dan mereka udah menjadi klien kita 7 tahun sekarang. Jadi dari sejak kita udah buka corporate care itu udah 7 tahun mereka menjadi klien kita. So dari segi operations tenang aja ibu-ibu dan bapak-bapak, kita sudah pengalaman. Dari segi provider sudah luas sekali, dan dari segi digitalnya juga udah kita mempunyai aplikasi FWD Max di mana semua klien kita bisa submit claim lewat sana. Jadi udah nggak usah ganggu-ganggu lagi. Lu mau ngeklaim yang ngeklaim aja, tinggal foto kirim aja lewat FWD Max, right? Satu. Terus kalau namanya EB pasti hubungannya dengan HR ya. Selalu pasti kita komunikasinya dengan HR. Nah sekarang kan kalau dalam perusahaan pasti ada karyawan yang keluar, ada yang masuk, ada yang pindah alamat, pindah nomor rekening lah, right? Jangan khawatir, kita juga udah punya portalnya untuk itu, namanya iConnect. Jadi kalau ada HR yang mau, Pak Dito tolong dong karyawan saya kurang 2 atau tambah 2, baru merit, baru punya anak, ke
iConnect aja Bu, langsung ada username, ada login, tambah aja pesertanya di sana, dikurangin aja pesertanya di sana, dirubah aja data peserta di sana. Jadi nggak usah ganggu gugat agent, right? Agent fokus di jualan lagi, right? Jadi jangan sampai kita mau tim kita jangan diganggu gugat untuk segala hal operation. Dan ini udah berjalan selama 8 tahun. 80% dari klaim kita masuknya lewat FVD Max. Tadi udah dihitung ya, 40.000 klaim, 80%-nya masuk ke FVD Max. Dibayar dalam 3 hari. Semua perubahan data, pengurangan data, apapun itu lewat iConnect sekarang. Kurang lebih 50-60% dari data-data yang mau dirubah itu lewat iConnect. Sisanya dari email. Right? So, seperti itu background-nya. Sampai dengan presentasinya belum mulai. Oke, jadi aku masuk ke presentasi cuma 15 menit, saya butuh waktu Ibu dan Bapak. Ya, kita mulai aja langsung. Sorry. Mengapa agen perlu menjual produk corporate care? Right, yang pertama, easy to sell. Kita mempunyai satu platform namanya SME Connect. Right? SME Connect ini produk-produk corporate care udah ada di sana semua. Produknya ada 3. Yang pertama produk health, yaitu namanya bebas sehat. Nomor 2 group term life, bebas hidup namanya. Dan yang terakhir disability, yaitu bebas karya. Jadi ada 3 produk yang dijual di corporate care yang sudah ada di platform yang namanya SME Connect. Dari SME Connect ini Bapak Ibu tinggal masukin nama perusahaan, details dari perusahaan itu, berapa peserta, mau plannya seperti apa, semuanya udah ada di sana. Baik, dan sangat mudah digunakan. Nomor 1 itu, kenapa? Karena gampang aja dijual. Nomor 2, competitive commission dan overriding. Baik, commission untuk agent berkisar antara 9-12%, dan untuk leader juga ada overridingnya nih. Jadi total overriding yang kita berikan adalah 65% dari komisi yang diterima oleh agent. So, commission dan overriding. Ini baru nih, MDRT 10% full year FYP credit. Tadinya menjual SME nggak dapat kredit untuk MDRT. Tapi mulai dari Oktober 2023 yang sudah di-announce di forum 100 leaders, kita sudah masuk ke dalam produksi MDRT. Jadi yang lagi ngejar MDRT untuk tahun ini, kita udah termasuk nih. MDRT dapat 10% full year FYP credit. Ada batasnya nggak? Hah? Ada batasnya? 2%? Tidak ada. Dulu kan ada batasnya. Tidak ada sekarang. Jadi sekarang udah nggak ada batasannya. Pokoknya setiap premi yang masuk 10%-nya masuk ke MDRT credit. Pak, Star Club, sayangnya sekarang Star Club udah mau habis ya, udah mau closing. Iya. Vivi di bulan mana? Oktober. Di bulan Tapi yang Oktober sebelumnya bukannya udah masuk juga kalau Star? udah masuk, udah masuk. Sebelumnya udah Cuma masuk juga ya? banyak agent yang nggak tahu Pak. Iya. Dok, Iya. tanya dokter, Iya, tadi sih. kan ditanya sama Pak Dito, itu apa tidak ada batas? Saya ambil contoh dok ya, kalau Switzerland itu 500 sekian, terus ada closingan 2 miliar, berarti penuh dong itu. Atau ada kalau ada yang capai sampai Desember ini berandai-andai aja dok, 1 miliar kalau kita ambil itu totalnya 10% ya lumayan, berarti kan itu ada 100 juta. Benar Pak. Seperti itu dok. Benar Pak. Tapi Ya. ingat ya Pak, ini produk SME yang dijual lewat SME Connect Pak. Bukan polis SME loh Pak. Jadi ada 2 Pak. Kita di FVD IB itu ada 2 tipe polis. Yang pertama yang dijual lewat SME Connect yang saya sedang diskusikan sekarang. Ya. Dan yang kedua Pak, itu yang customized product.
Yang customized product itu yang bisa milih-milih TC, bisa milih plan, bisa milih berbagai macam tailor made lah Pak intinya. Jadi itu nggak lewat SME Connect dan itu tidak dihitung Pak. Yang itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah penjualan produk SME yang lewat SME Connect. Itu Pak. Thank you, Dok. Yang tailor made bisa aja di bawah 100. Permisi Dokter Madan, Ya. kalau suaranya dari sini menurut informasi kecil katanya. Oh gitu. Mungkin Dokter Madan bisa volumenya dibesarkan. Tadi volumenya udah digedein dari situ juga. Suara aku yang kecil. Iya betul. Terlalu lembut ya. Tadi siapa yang tanya Bu Widi? Ya tadi kan bilangnya tailor made itu kan setahu saya itu yang di atas 100. Bukan. SMI juga bisa itu gitu. Di SME Tapi ada- paling banyak 100 orang. Ya. Tapi yang non SME atau yang customized atau yang tailor made itu tadi Bu, itu bisa aja di bawah 100. Oh, tapi ada ini. Tapi kita bisa pilih TC, bisa pilih plan dan benefitnya. Ya. Jadi untuk produk SME harus di bawah 100. Oke. Berarti, Dok, Yes. yang produk SMP itu kan juga bisa tailor made kan? Ada 4 TC yang bisa dipilih Pak. Ya, itu termasuk yang dihitung ini. Dihitung. Pokoknya jualannya kalau lewat SME Connect itu dihitung. Walaupun itu tailor made juga, maksudnya termasuk kalau kita kan di SMP Connect itu juga kan ada tailor, maksudnya kita bisa milih gitu kan? Tailor made yang Terbatas, tapi oke makasih. Tapi pokoknya semua penjualan lewat si SMP Connect itu terhitung gitu ya. terhitung Bu. Tapi kalau yang terjualnya tidak lewat SME Connect tidak terhitung. Makasih ya. Dok. Ya. Dari komisi masih dapat. Mas. Adalah kesempatan upselling dengan individual produk. Kita tahu satu perusahaan kurang lebih 4 sampai 10. Rata-rata yang aku lihat di SMI sekarang antara 15 sampai 20 karyawan. 15 sampai 20 karyawan artinya dengan istrinya atau dengan suaminya plus kurang lebih anak dua, kurang lebih 60 peserta sampai 70 peserta tuh. Baik. Bapak dan Ibu agent mendapat data 60 sampai 70 orang yang bisa di upselling dan bisa jual produk individu ke mereka. Kenapa kok bisa? Ya kan data sensusnya kan dikirim ke agent yang melakukan upload. Artinya data sensus itu Bapak mengetahui, right? Karena mengetahui ya artinya bisa kesempatan untuk upselling produk-produk yang ada. So I think it's something yang menurut aku value propositionnya beda. Jadi jangan hanya melihat aku menjual satu polis SME. Dengan aku menjual satu polis SME, aku mendapat 20 leads. Aku mendapat 20 calon nasabah. So seperti itu. Jadi ada 6 alasan kenapa para agent harus menjual produk SME. Nah sekarang untuk trainingnya ada di FWD Pintar. Ini transfernya gimana? Di FWD Pintar sudah ada produk SME, jadi trainingnya bisa lewat sana. Oke, jadi ingat ya Bapak Ibu, untuk bisa menjual produk SME harus sertifikasi dulu lewat FWD Pintar. Nanti kalau sudah selesai kursusnya akan mendapatkan link di mana bisa langsung akses SME Connect. Dan cara menggunakan SME Connect juga ada tutorialnya di FWD Pintar. Di atas dari FWD Pintar kami juga akan adakan open class 1 kali per 2 minggu. Yang akan diadakan tim COE untuk produk SME dan untuk SME Connect. So setiap 2 minggu akan ada training untuk produk SME dan SME Connect. Untuk komisinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk bebas hidup dan bebas karya 12%, untuk bebas sehat 9%. Overriding ada 2 tipe, yang 4 layer dan 2 layer. Intinya 65% dari komisi. Oke? Sampai sekarang ada pertanyaan? Belum? Oke.
Nah tadi aku info ada support team. Sudah ada, semuanya sudah terkoneksi. Itu untuk operations. Untuk agency relations, mungkin Henny dan Marta bisa berdiri. Bapak-bapak, ini ya Henny dan Marta. Mereka adalah yang akan bantu tim agency untuk jualan. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan SME Connect, langsung aja. Kalau ada pertanyaan tentang produk, langsung aja. Right? Mereka juga bisa lewat sme.corporatecare@fwd.com atau lewat FWDP. Jadi full support untuk tim agency, right? Untuk tahun lalu mohon maaf kita nggak melihat masalah ini sebagai satu isu yang bisa menjadi hambatan untuk jualan, right? So tahun ini kita melihat dan kita akan memberikan full support. Udah bukan akan, sudah. Right, jadi sudah memberikan dan kita akan lanjut terus, right? So that's yang flyer ini pasti udah terima semua bapak-bapak, udah terima semua kan? Udah. Jadi di alamat emailnya dihafal cuma apa dicatat di mana dan di FWDP tinggal pilih kategori SME. Oke? Nah tim ini ngapain aja sih ini tim? Right? Ini tim pasti membantu operations, pasti namanya IB. Pasti ada masalah operations, selalu. Masalah IB itu tidak pernah sempurna, right? Pasti ada masalah klaim lah, masalah data peserta, masalah penjaminan di rumah sakit, right? Itu selalu terjadi, right? Gak sering tapi terjadi. Jadi harus dihafal, right? Nomor satu. Terus SLA itu seperti apa, right? Jadi kalau misalnya ada komplain dari agensi 1 kali 24 jam kita akan coba solve, acknowledge dan solve. Investigasi dan respons 2 kali 24 jam. Pembayaran reimbursement claim itu 5 hari kerja. Oke, admission kan ini bebas sehat, jadi produk hospital kan. Admission 1 jam, discharge 1 jam, dan perubahan data peserta biasanya 5 hari kerja. Ini yang kita komit untuk tim agency dan juga untuk klien-klien tim agency. Ini kita lewatin aja karena akan ada di produk training. Nah di Q4 ini kita adakan campaign. Tadi Pak Daniel kayaknya udah menyentuh sedikit sih tentang campaign yang ada di Q4. Untuk Q4 ini kita ada campaign. Jadi kalau ada agent yang bisa menjual 5 sampai dengan di bawah 10 polis atau dengan FYP 500 juta sampai 1 M akan langsung dapat hadiah cash 8,5 juta di atas komisi. Right? Same thing kalau lebih dari 10 polis atau minimum FYP-nya lebih dari 1 M, hadiahnya 14 juta. Aku tahu yang lulus Star Club pasti kan ada trip ke Switzerland, ya benar ya. Jadi bisa ini untuk nambah uang jajan lah di sana, right? So hadiahnya seperti ini. Jadi pas kriterianya seperti apa nih? Peserta wajib menjual produk SME menggunakan SME Connect. Ingat ya, bukan produk yang customized atau yang namanya tailor made dan yang tidak dijual lewat SME Connect itu tidak qualify. Oke, satu. Kontes SME ini berlaku pada periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. Untuk menjual produk SME yaitu bebas sehat, bebas karya, dan bebas hidup. Produksi yang diakui adalah polis yang dirilis antara periode kontes. Jadi yang dirilis antara 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. Dan polis ini hanya bisa diisu setelah pembayaran. Baik, tanggal berlaku polis. Nah, tanggal berlakunya bisa sampai tanggal 31, bisa mulainya 31 Januari. Jadi bisa aja jualan dari sekarang sampai tanggal 31 Desember, terima duit sebelum tanggal 31 Desember, tapi polisnya mulainya tanggal 31 Jan.
itu masih berlaku dan pajak ditanggung perusahaan. Oh, Renewal boleh dong Pak Renewal. Hah? Perpanjangan boleh. Nggak bisa. Jadi Boleh dong Pak, ada perpanjangan boleh. pajak ditanggung perusahaan. Oke, so campaign ini berlaku untuk Q4 dan untuk Q1, 2, 3 dan 4 berikutnya pasti ada campaign lagi. Right, so itu saja dari aku. Singkat, nanti untuk product training, untuk SME Connect training itu ada di FWD Pintar atau nanti akan ada open class setiap 2 minggu sekali. Ya, jadi saya nggak akan pegang produk dan saya nggak akan pegang cara menggunakan SME Connect di sini. Terima kasih. Pertanyaan? Ya, pertanyaan. Wah, gitu. Itu tadi kan 5 sampai 10 polis itu maksudnya yang satu polis itu adalah satu SME untuk satu perusahaan itu kan? Benar. Jadi Jadi kalau satu bebas sehat, satu bebas karya, satu bebas hidup, tapi untuk satu perusahaan itu ya, kita minta. Oh, dihitung 3. Oh, dihitung dalam satu perusahaan itu bisa 3. Bisa 3. Benar. Ya, tadi kan ada ikonnya. Sebenarnya yang akses ikonnya itu berarti HRD-nya atau orang per orangnya. HRD. HRD-nya pasti ya. Jadi mereka yang selalu melalui HRD-nya yang langsung. Benar. Jadi bukan misalnya ada satu orang ini saya ada satu yang mau klaim atau apa ya silakan. Kalau klaim lewat FWD Max, Pak. Nah, FWD Max, tapi FWD Max itu juga orang per orang. Kalau FWD Max orang per orang. Tapi kalau ikonnya kan bahasa perubahan atau penambahan orang itu pastinya HRD. Benar. Oke, makasih. Ya lanjut. kalau di FPDM, friend, Event, benar Pak. friend. Pak, saya cuma mau tanya dari tadi Bapak nyebut IB, saya nggak ngerti Pak maksudnya IB itu apa? Employee benefit. Oh, oke Pak. Berarti E dan B. Kalau EBA, emotional bank account. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Bahasa Inggris. Oke, Bu Yulinda. Saya mau tanya masalah teknis, apakah data ini bisa masuk ke Sales Connect? Karena saya kesulitan untuk mendetek. Sementara ini belum bisa Bu, tapi itu menjadi roadmap kita tahun depan Bu. Jadi semua data produksi, akses ke SME Connect juga kita rencanakan lewat Sales Connect itu Bu. Tapi sementara ini belum bisa. Tapi ya sampai connect bisa SME Connect bisa langsung akses, langsung melihat data. bisa. Jadi data produksi, data proposal semuanya ada di sana semua. Data nasabahnya Pak. Karena, Ada juga. Ya. Selama ini kan kita agak susah ya koneksi sama bagian korporat gitu. Jadi kalau langsung lihat data nasabah, kayaknya lebih enak kita bisa buka Sales Connect. Karena jujur selama ini saya kontak Mbak Heni ini agak padat mungkin jadwalnya ya sama Mbak Indira juga. Sorry bukannya dijelekin gitu. Karena saya ada beberapa perusahaan kan ada ambil ini kan. Jadi sedikit curhat ya. Iya karena agak susah, mendingan datanya nasabah kita bisa lihat juga gitu. Karena nasabah saya nggak dikasih tahu di sana nasabah jatuh tempo. Kayak sekarang nih data nasabah sebenarnya tanggal 15 sudah jatuh tempo. Kalau nasabah nggak connect saya nggak tahu. Karena yang kita tahu kan kalau polis kita pribadi ya, yang kita jualan dikasih tahu ya, ini jatuh tempo lo harus bayar. Notifikasinya. Betul. Kalau yang ini nggak ada sama sekali. Saya sampai kaget orang, sorry Pak, saya sampai kaget dia sampai ngomong, Ci, ini udah jatuh tempo nih gitu kok. Jadi berapa? Dia bilang, terus dia mau tambah juga, mau rawat jalannya gitu kan. Terus saya kontak sama Mbak Heni, Mbak Heninya juga cek lagi gitu. Emang kita udah ini sih ya, udah tektok gitu. Cuma maksud saya harusnya kan kita sebagai agent, walaupun hanya jembatan gitu kan, tapi kita juga dikasih tahu. Jadi kita tahu gitu kapan si nasabah itu jatuh tempo. Karena setelah jatuh tempo ada batas waktu 1 bulan kan. Benar. Untuk perpanjangan itu gitu. Benar. Ya, cuman ini udah lewat, udah hampir setengah bulan. Jadi 3,5 bulan saya juga jadi was-was ini masih bisa perpanjang nggak gitu. Oke. Ya. Sekedar info. Ya. Ini SMP lama, belum SMP Connect. Oh belum pakai SME Connect. Panter. Tapi maksud saya bukan maksudnya SME lama atau SME Connect Benar, tapi- ataupun produk yang lama yang dulu itu kan yang sampai ratusan orang itu kan. Tapi setidaknya kita punya data nasabah. Jadi pas nasabah tanya kita tahu gitu, kita bisa jelasin ke mereka dan kita dapat notif itu aja sih. Oke, makasih Bu. Ya, thank you. Tapi kalau untuk penjual lewat SME Connect Bu, data nasabahnya sudah ada Bu.
kita udah ada dashboardnya, udah ada produksinya, udah ada proposal yang dikirim, semuanya udah ada di SME Connect. Tapi kalau menjualnya produk non SME yang tadi tidak lewat SME Connect, memang datanya agak manual. Notif sih Pak yang paling penting. Yes. Karena perpanjangan takutnya udah sebulan lewat, nggak bisa kan kita juga yang kena. Benar. Jadi agak manual sih Bu yang satu lagi, right? Tapi masukannya saya takut dulu, saya ini dulu dan lihat kok bisa sih kelewat. Biasanya 3 bulan sebelum renewal Udah dikasih itu ini sebetulnya. udah seminggu aja udah diminta masih belum dikasih. Nama polisnya apa? Nanti kasih ke Henny ya? Udah ya? Nanti ngomong. Oke sip. Oke. Yes. Oke. Oke, terima kasih. Dok, saya mau nanya lagi. Tadi kan menarik dokter menjelaskan mengenai benefit atau off-riding ya. Presentasi, ada satu kepastian bahwa selain kita menerima komisi, ada yang namanya off-riding sebesar 65% untuk SME ini. Pertanyaan saya itu, kalau yang bukan SME, dia punya off-riding sama nggak dok? Tidak ada off-riding. Oh tidak? Tidak ada. Oke, thank you dok. Ya. Oh, satu lagi dong. Iya. Kalau produk SME, kalau kita minta tim dari dokter satu waktu mau ketemu HRD-nya, bisa nggak dong? Harus dijadwalkan pastinya Pak. Tapi bisa ya? Kalau di Jakarta dan sekitarnya pasti kita akan full support Pak. Oke, thank you dok. Dan kalau di luar Jakarta ya kita akan usahakan Pak. Tapi intinya ya harus dijadwalkan. Oke, thank you dok. Oke, lanjut Bu Rika ya. Setelah ini ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, Pak Luki. Kan permintaan banyak, tapi kenapa hanya yang diterima itu 20 polis ya kalau dia Oke, ada 24 polis. alasannya banyak Bu, tapi yang paling utama itu 3 yang tadi saya info. Jadi mereka udah buat proposal, mereka udah daftarkan perusahaan dan udah buatkan proposal, tapi si agent itu tidak tahu cara lanjutnya gimana Bu. Kan ada step-stepnya tuh Bu. Jadi step pertama mendaftar, step kedua adalah bikin proposal awal. Bila proposal awal sudah disetujui oleh nasabah, lanjut ke tingkat proposal akhir Bu. Jadi ada 3 step sebelum closing. Nah, kadang-kadang mereka nggak tahu dari kedua ketiganya gimana caranya tuh. Satu itu, nomor 2 nggak begitu mengerti produknya. Jadi pas ditanya-tanya oleh nasabah, ini bisa nggak, itu bisa nggak, ini di cover atau tidak, ini di cover atau tidak. Yang kita dapat dari tim agency adalah kadang-kadang sulit menjawabnya, dan karena sulit menjawab lama jadinya. Karena lamanya itu nasabah pilih asuransi lain. Nomor 3, tidak ada support dari tim corporate care. Supportnya nggak ada. Jadi pas agency mendapat pertanyaan dari nasabah, kan tim agency pasti nanya ke internal ya Bu ya. Nah di internalnya itu nggak dijawab-jawab. Right? Jadi masalah semua 3 itu Bu, tambah lama tambah parah Bu, karena requestnya tambah banyak dan yang nggak disupport jadinya seperti itu. Jadi 3 alasan itu Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Dokter Madan, mungkin saya boleh bertanya juga ya. Jadi dari teman-teman agensi memang kita sudah ada request sebelumnya untuk mengadakan offline. Jadi pas banget momennya ya, kita boleh request kalau mungkin berikutnya di setiap 1 bulan sekali. Tadi saya juga udah sempat ngobrol sama Pak Dito, hari Kamis, karena hari Kamis nih kalau di kami biasanya di kelas digital aplikasi. Boleh nggak kita request sebulan sekali hari Kamis dari tim bisa datang ke sini, ke kantor yang di Soho ini gitu. Apalagi nanti kan sudah pindah kantor baru ya di CityCon gitu. Oke. Untuk training Bu, jadi kan sekarang kita udah kerjasama dengan timnya Bu Janet, dengan tim COE. Jadi dengan Bu Janet berinfokan setiap 2 minggu akan ada 1 kelas Bu, pastinya. Tapi kan sekarang requestnya setiap Kamis ya Bu ya. Kalau training, kebetulan training memang sudah ada rencananya tanggal Kamis besok, tanggal 26. Nah, untuk yang di bulan November, kalau kita ingin tanya jawab langsung kalau untuk mengenai yang tadi agency relation yang terkait mengenai kendala, terkait mengenai apa sih handling objection dari teman-teman gitu dokter di lapangan. Bisa. Nanti aku, Henny dan Marta kita jadwalkan saja Bu. Oke, sudah terjawab ya Bapak Ibu semuanya ya, permintaan kita. Boleh tepuk tangan dong sama Dokter Madan dan timnya. Terima kasih Dokter Madan buat supportnya. Oke, Pak Dito lanjut lagi, Pak Dito silakan.
bisa nggak kita kan ya paling nggak kita bisa kan kita kalau grup-grup gini kadang ketemu sama resmi ya, presentasi segala macam. Nah, bisa nggak kita dapat support bahan presentasi yang Bisa. yang terupdate gitu? Karena kemarin terakhir saya dapetnya udah 2000, udah lama gitu, 2017 kan gitu. Jadi paling nggak kita dari leader biasa bisa support bantuin, jadi nggak jadi beban ke situ juga ke korporat. Akan kita kirim, kita circulate juga ya. Kita akan circulate untuk bahan sosialisasi, bukan sosialisasi, Presentasi ke presentasinya, masa. bahan presentasinya kita akan kirimkan. Iya. Terima kasih Pak. Oke, izin lagi Dr. Madan, untuk materi ini boleh di-share ke teman-teman agensi? Boleh. Oke, jadi yang tadi foto-foto tenang ya, nanti kita akan langsung berikan ya dalam bentuk PDF ya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Dr. Madan. Oke, ada lagi Bu Widi lagi. Bu Widi kayaknya dapat hadiah nih Bu Widi. Semangat Bu Widi, masih harus jualan nih kayaknya ya. Pertanyaannya ini, saya kemarin sebenarnya udah pernah bertanya sama Dr. Madan itu, kalau anggota yang ikut ini boleh nggak yang misalnya dia WNA gitu, jadi dalam satu kantor itu dia ada misalnya ada 5 karyawan gitu, satunya itu dia orang Singapura misalnya, dia Orang kerja Singapura tapi harus tetap di sini. bekerjanya di sini, Bekerjanya di sini. Jadi kita harus dapat surat pernyataan. Atau dia memang kerja di Benar sini. dia bekerja di sini. Tapi bisa ya kalau memang Bisa. Jangan sampai dia bekerja di Singapura beli polisi Indonesia itu kacau. ya, oke, jelas. Baik, terima kasih. Ya Pak. Dengan dokter terkait dengan hitungannya tadi. Ini kan kita di FPD ada beberapa KPM dan izin. Ada Nggak? Ada beberapa kantor, Oh, iya. ada satu grup. Ini ada kemudahan nggak untuk contoh FFD Mitra mengambil produk SME dengan pesertanya itu adalah leader dan agent. Terbuka nggak untuk itu dong? Asal perusahaannya Pak itu berbentuk PT, bukan perorangan Pak. Jadi intinya kita kan sebagai produknya sendiri harus bentuk CV, koperasi atau PT Pak. Itu jelas untuk buat KPM Pak atau kantor GA. Tapi kan agent-agent dan leader di bawah KPM itu kan tidak terikat Pak. Benar Pak. Itu gimana? Bisa nggak dong? Coba saya akan tanya tim underwriting dan aktuari Pak untuk yang itu. Tapi saya tampung dulu pertanyaannya Pak. Ya. Itu nanti kan Pak Denan saya udah punya WA-nya langsung. Ya, ya. Oke, thank you. Ya. Oke, Bu Rini. Oh, Mas Sony. Oke. Pagi dok, saya pernah mengajukan dengan Sony, Hai, Pak pernah Sony. mengajukan SMI udah goal sebenarnya, tapi akhirnya kebentur dengan yang itu ada aturan produk SMI tidak berlaku untuk misalkan olahraga beresiko tinggi dan seterusnya gitu. Dan kebetulan case saya itu apotek dok, Oh, tapi akhirnya tanya sama Mbak Heni nggak bisa, padahal di list itu nggak ada, tapi akhirnya nggak kesehatan jadi. kan Pak? Gimana? Dia masuk ke dalam klinik atau kesehatan. Nggak, ya itu maksudnya listnya mungkin ditambahkan aja gitu dok, lebih jelas karena Oh, iya. jelas-jelas di situ apotek tidak ada gitu. Sampai saya kirim ke kliennya juga nggak ada apotek gitu. Dia mempertanyakan gitu. Oke Pak, jadi itu sebetulnya masuk ke dalam klinik atau kesehatan yang salah satu line of business yang nggak bisa kita asuransikan Pak. Untuk kesehatan seperti itu biasa. Tapi Makanya itu kesempatan. apotek, sebetulnya apotek benar Pak. Sebetulnya apotek itu kan nggak 100% termasuk dalam klinik ya Pak ya. Bisa aja apoteknya nggak punya klinik, bisa aja apoteknya nggak punya, bukan dimiliki oleh rumah sakit atau apapun. Tapi akan kita pertimbangkan Pak itu. Sebetulnya apotek harus terpisah. Makasih Pak. Terkait yang non SMI, Iya Pak. ada sedikit usulan aja. Kalau tentang quotation, kalau bisa jangan terlalu lama dok. Jadi klien itu penunggunya terlalu, selama ini kan 8 hari kerja ya, 7 sampai 8. Kenyataannya tuh bisa sampai 10, bisa 11. Maksudnya kalau dari pihak agent tuh maunya kan cepet, klien juga maunya cepet gitu. Jadi kita Bisa juga sedikit kehambat karena quotationnya agak terlalu lama gitu. Oke Pak, itu sebetulnya ya proses dalam pengeluaran quotation untuk non SME Pak. Itu fasenya ada banyak Pak. Tapi ada beberapa kali kita harus refer ke aktuari. Pas kita refer ke aktuari itu yang menyebabkan waktunya jadi turnaround time-nya jadi lama, benar. Saya juga mengalami sendiri karena saya bukan hanya handle SME, tapi saya juga handle non SME. Jadi kalau masuk misalnya udah masuk ke aktuari Pak, itu kadang-kadang memang benar saya merasakan apa yang dirasakan oleh Bapak. Karena saya juga punya target penjualan Pak.
Jadi ya saya merasa Pak, jadi intinya ya dari aktuarinya kadang-kadang turnaround time-nya yang mereka susah komit. So Masih pakai simpul. jadi pastinya Pak ya harusnya sih kita lebih transparan di mana quotation itu bisa sampai mana tuh. Apakah sekarang udah lewat underwriting, apakah harus ke aktuari, apakah ada pertanyaan. Nah itu mungkin yang kita harus lebih tingkatkan lah Pak, transparansi daripada perjalanan quotation tersebut. So itu yang sedang kita improve Pak, dan kita juga udah komunikasi dengan aktuari untuk mendapatkan komitmen dari mereka Pak. Sebetulnya quotation banyak benar yang masuk, potensi bisnis banyak sekali Pak. Tapi sayang banyak bisnis yang hilang karena seperti Pak Sony info tadi, kadang-kadang quotationnya lama keluarnya Pak. Saya udah merasakan Pak, benar. Dan ini akan saya usahakan lagi Pak. Baik, thank you. Sama satu lagi dok terkait itu tadi non SME yang terakhir kan ada kebijakan bahwa jika perusahaannya termasuk golongan A, B, C dan seterusnya, salah satunya ada startup kalau nggak salah segala macam. Itu alasannya apa sih dok? Maksudnya generalisasinya terlalu luas sekali gitu. Kenyataannya yang terakhir quotation saya juga premi ini jadi naik sekali tinggi dengan reason yang karena masuk kategori itu. Padahal kalau melihat kondisinya gitu dari klaim rasio yang diceritakan itu kecil gitu dok. Benar Pak. Jadi alasannya kenapa? Tadi waktu saya mulai presentasi saya infokan bahwa corporate care di FWD sudah mulai dari tahun 2015. Jadi kita udah punya data selama 8 9 tahun udah punya data. Dan rata-rata Pak untuk industri-industri yang tadi Bapak info yang seperti startup itu klaimnya jauh di atas daripada premi Pak. Sehingga dibuatkan generalisasi bahwa kalau gue dapat bisnis dari line of business yang ini, kemungkinan besar klaimnya akan tinggi biarpun punya data klaim sebelumnya Pak. Nah itu yang dibuatkan bukan dari tim bisnis Pak, yang dibuat oleh tim aktuari dan tim underwriting. So di sanalah aku ngerti itu ada beberapa line of business yang dilimit Pak. Salah satunya kan farmasi, retail, startup Pak tadi. Ada juga konsultan. Ada 7 intinya Pak. Ada 7 yang FWD bukan asumsi ya Pak. Yang FWD sesuai dengan data itu klaimnya tinggi sekali Pak. So startup termasuk dalam salah satu industri itu Pak. Soalnya ada case saya yang kebetulan saya ada orang dalam ya, itu saya dapat preminya gitu semua. Itu yang FWD punya tingginya luar biasa dok. Dibanding yang lain itu 2 kali lipat, ada beberapa yang hampir 3 kali lipat. Jadi sebenarnya dari sisi owner tuh udah setuju sama FWD baik-baik bisa, tapi secara angka nggak masuk dikarenakan itu dok. Apakah proposalnya masih open apa bukan? Enggak. Udah close, udah milih tempat lain. Cuma waktu itu saya sebut angkanya aja di sini. Itu quotationnya sekitar 2,4 M. FWD punya. Di tempat lain tuh ada yang cuma 1,2 M, ada yang 800. Saya udah info juga sama Bu Heni, tapi ya dari aktuaria nggak bisa turunin gitu angkanya. Jadi mental. Oke Pak, jadi ya maybe next time kalau ada kayak begitu Pak, langsung pasti udah ke Heni langsung. Nanti, tapi untuk yang sekarang Pak, ingat loh Pak, nanti kalau non SMI udah bukan Heni sama Marta lagi Pak. Kalau yang non SMI nanti ke tim marketing atau tim sales dari tim IB. Jadi udah bukan tim SMI lagi. Nanti kita arahkan ke misalnya Bapak ada quotation untuk non SMI, kita akan arahkan ke tim sales Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Sony. Oke, Pak Daniel ada yang mau ditambahkan lagi? Oke. Bapak Ibu masih ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, kayaknya ini Dokter Madan. Tadi di belakang nggak kelihatan timnya, boleh diperkenalkan lagi nggak maju ke depan? Silakan Heni Marta. Ya, yang biasa sering dengar namanya Ibu Heni kan lewat WA. Nah ini ya kita tampilkan langsung, ini Ibu Heni ya. Jangan malu-malu katanya. Oke, saya kasih mikrofonnya deh supaya kedengeran suaranya, karena biasanya dengar suaranya aja lewat telepon. Ya, selamat pagi. Saya Heni, semua pasti sebagian udah tahu, udah kenal lewat WA, ada yang udah pernah ketemu kan, tapi sebagian belum. Ya saya Heni. Sekarang saya timnya Dok Madan, bukan Mbak Indi lagi.
Selamat pagi semuanya, pagi. Salam kenal ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Saya dengan Marta, tim Dokmada yang bekerja. Siap laksanakan kayak lagi kampanye aja. Oke, yang di sini mostly udah punya nomor handphonenya Bu Heni Muslim. Kayaknya ada ya. Entah namanya siapa, pokoknya ada aja namanya Bu Heni. Kalau Bu Marta sudah ada yang punya di sini? Waduh. Kayaknya belum. Langsung catat, boleh ditulis di langsung di flip chart ya. Jadi langsung dituliskan, langsung siap kerja ya dok ya? Siap. Tapi kalau bisa lewat FWD Pink juga. Biar yang pusing berdua, jangan sendiri aja Mbak Heninya. Oh, ini curhatan ya. Kalau lewat FWD Pink kan nanti ada tiketnya, ada jam berapa yang masuk, jam berapa yang sold kayak gitu. Jadi terekam semua. Mbak Heni udah capek kalau tadi Oke, jadi sekarang selain daripada Bu Heni ada Bu Marta ya yang bisa kita bantu dan juga di FWDP. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang ingin lebih memperjelas lagi, detail lagi karena perhitungannya untuk di SMA masuk ke MDRT dan ke Sarklub ya Dokter Madan ya. Yes, benar. Oh iya. Kayaknya nih abis dari sini pasti Dokter Madan dan tim banyak panggilan lagi nih. Semoga karena di sini juga sudah hadir ada dari tim dari Raun juga. Pak Erik ya, Pak Erik. Halo Pak Erik ya, Pak Erik juga handle Raun. Kayaknya tadi udah tanya, boleh nggak ya aku? Jadi nanti kayaknya hari Rabu. Oh ya langsung ya hari Rabu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Dan Bapak Ibu ada lagi nggak nih sebelum kita mau ada saya ada kasih hadiah dikit nih dok. Boleh nggak dikasih 3 pertanyaan atas materi-materi yang tadi supaya teman-teman ingat apa enggak ya? Cuma tadi ya. Jangan dilihat dari nilai hadiahnya ya, tapi ketulusan memberikannya. Iya. Bagaimana Pak Ida sudah ready hadiahnya? Oh, tadi ada Bu Dian, tadi ada Bu Vivi ya, yang joget terindah kan ya. Oke, Bu Cis boleh dikasih Bu Cis sama Ibu Dian yang joget terindah. Luar biasa. Oke. Biasa jumpa kayaknya ya. Oke, terima kasih ya untuk partisipasi. Kayaknya tiap hari Senin memang jumpa terus ya. Silakan Dokter Madan kalau mau dikasih pertanyaan, 3 pertanyaan boleh. Aduh, belum dikasih dada. Ini hadiahnya tadi biskuit tadi mana? Nah. Oke, pertanyaan pertama. Mas Indra ya. Pak Indra, terima kasih Pak Indra. Produk yang bisa dijual lewat SME Connect adalah Tunggu, pertama nih. Bu Linda dulu, Bu Linda. 2 pertanyaan lagi. Jumlah provider yang sudah bekerja sama dengan FWD Corporate Care. Bener dong? Oke, hadiah lagi buat Bu Santi. Oke, satu lagi pertanyaan Mengenai kontes SME, berapa jumlah polis minimal yang bisa next. Kurang tas gua. Isi deh Pak. Apalagi ya? Oh iya. Jumlah peserta terbanyak yang bisa dijual menggunakan produk SME. Pak Dedi jawab Pak Dedi. Oh, dulu Pak. 100. Benar. Oke. Jadi udah 3 pertanyaan ya. Pemenang pertama ada Bu Linda, terus ada Ibu Santi dan ada Pak Dedi Setio. Oke, kita beri big applause untuk Dokter Madan dan timnya. Terima kasih atas kesempatannya dan juga kita foto bersama boleh ya? Oke, kita masih harus selfie Dokter Madan karena kita masih harus sosmednya tetap ada kontennya. Setuju?